Oke, polisi mendapat info beberapa penjahat akan kabur ke luar negeri naik pesawat. Sayangnya, tak ada yang tahu seperti apa rupa mereka atau seberapa besar kelompok itu. 4 orang mencurigakan ditahan dan bagasi mereka diperiksa. Kamu bisa mencari tahu yang tidak bersalah? Untuk apa cowok pelontos membawa sampo? Dan kenapa orang yang seharusnya buta ini membawa senter? Terus, itu ada pasta gigi, tapi sikat giginya mana? Sepertinya cuma orang di kiri yang bukan penjahat. Anissa mengajak teman-temannya menginap seminggu di rumahnya. Mereka seru-seruan di sana. Sehari sebelum pulang, badai mengerikan terjadi. Hujan turun deras, angin kencang menjatuhkan pohon, merobohkan tiang listrik, dan membuat listrik padam di mana-mana. Keesokan paginya, cuaca sudah membaik, tapi Anissa sadar cincin berlian favorit pemberian neneknya bertahun-tahun lalu menghilang. Dia meminta semua temannya berkumpul di ruang tamu. Salah satu barang paling berhargaku hilang. Bisa tolong sebutin apa saja kegiatan kalian kemarin? Megan menjawab, dia seharian membaca di kamar. William bilang, aku latihan main gitar listrik di garasi. Mary bilang ke Anissa, dia tidak tahu seperti apa bentuk cincinnya. Anissa langsung tahu siapa pencurinya. Bagaimana denganmu? Kemarin listrik padam, berarti William tak mungkin main gitar listrik. Dan Anissa sama sekali tidak bilang kalau barang pentingnya adalah cincin. Jadi gimana Mary bisa tahu? William dan Mary pasti sekongkol mencuri cincin Anissa. Seorang manajer toko perhiasan menelpon polisi. "Tolong!" teriaknya, "tokoku dirampok!" Saat petugas tiba di tempat, si pelapor tak ada di sana. Tiba-tiba mereka mendengar seseorang menggedor pintu. Awalnya mereka tidak melihat pintu itu karena letaknya di sudut ruangan. Saat dibuka, ada seseorang di dalamnya. Ternyata si manajer. "Seseorang menyekapku di sini. Pasti ini ulah asisten toko." Petugas memintanya memanggil semua karyawannya dan mereka mau mengadakan interogasi. Sebentar, ponselku hilang." "Oh, ini dia," kata si manajer. Sebelum si manajer sempat menekan nomor, petugas langsung menangkapnya. Kenapa? Kalau dia disekap di ruangan, tapi ponselnya di counter depan, mana mungkin dia bisa menelpon polisi? Detektif polisi Thomas Davis sedang menyusuri jalanan pada malam musim dingin. Tiba-tiba, dia melihat seseorang bertopeng hitam menyelinap keluar lewat jendela. Orang itu membawa 2 kantong besar. Sang detektif menyadari dia adalah pencuri. Dia pun mengejar orang tak dikenal itu, tapi dia membelok dan menghilang. Thomas yakin si penjahat bersembunyi di salah satu rumah ini. Tapi yang mana? Pastinya bukan rumah di kiri, ada terlalu banyak orang di sana. Tidak ada jejak kaki di salju yang mengarah ke rumah sebelah kanan, berarti rumah ini sudah lama tidak ditempati. Artinya, rumah yang di tengahlah tujuan penjahat itu. Nathan diam-diam keluar rumah pada pukul 8 malam untuk bertemu pacarnya. Dia kira aksinya sudah sangat hati-hati dan senyap, tapi seluruh keluarganya mengetahui rencananya. Mereka tahu Nathan akan pulang tengah malam. Mereka pun main tantangan. Orang pertama yang melihat Nathan memanjat pagar menjadi pemenangnya. Hadiahnya, si pemenang tidak perlu mengerjakan urusan rumah selama 1 minggu. Agar tidak mengantuk, ayah Nathan menyalakan TV. Kakek Nathan memilih membaca buku di ruang tamu, neneknya ke dapur untuk membuat pizza. Dan ibu Nathan masuk kamar, duduk di lantai, dan mulai bermeditasi. Siapa orang pertama yang akan melihat Nathan saat dia pulang? Ibu Nathan, matanya akan terbiasa melihat dalam gelap sehingga lebih jeli dibanding yang lain. Satu keluarga dengan 2 anak remaja berlibur ke tepi laut. Mereka menginap di bungalow kecil tak jauh dari pantai. Awalnya semuanya seru, tapi di hari kedua liburan, anak lelaki keluarga itu hilang. Polisi menangkap 4 tersangka. Mereka mengundang keluarga ini untuk melihatnya dan siapa tahu ada yang ingat sesuatu. Tanpa butuh waktu lama, si ibu anak itu langsung tahu siapa dalang hilangnya putra kesayangannya. Apa kamu tahu?
Tentu si cowok yang memakai topi bisbol anaknya. Carlos, pewaris harta segunung, ditemukan pingsan setelah pesta semalam suntuk. Adiknya Sarah menemukannya di kamar mandi. Carlos tergeletak di lantai, nyaris tanpa tanda-tanda kehidupan. Sarah langsung menelpon ambulans dan polisi. Carlos dibawa ke rumah sakit dan dokter menyelamatkannya, tapi dia belum siuman dan tentu tak bisa bicara. Saat ditanyai polisi, Sarah bilang kakaknya merasa pusing lalu ke kamar mandi untuk cuci muka. Tak lama, dia mendengar suara dan memeriksa kondisinya. Carlos pasti terpleset dan kepalanya terbentur wastafel. Setelah petugas polisi mendengar cerita ini, adik Carlos langsung ditangkap. Kenapa? Pertama, ini terjadi saat pesta yang berisik. Mana mungkin Sarah mendengar suara mencurigakan? Dan Carlos juga tergeletak jauh dari wastafel yang ada di sisi lain di kamar mandi. Dasar adik zero akhlak. Lihatlah pemandangan ini dan coba tebak siapa yang berasal dari masa depan? Oke, aku yakin belum ada senter di zaman batu. Semua pegawai kantor ini, Jessica, Brian, Teresia, Santo, dan Roy memakai kulkas di dapur untuk menyimpan makan siang. Di hari Jumat, Jessica membuka kulkas untuk mengambil bekal sandwich isi keju dan daging yang dia bawa dari rumah. Tapi ternyata hilang. Seseorang memakan makan siangnya. Tapi siapa? Pasti bukan Brian. Ada payung basah di dekat mejanya, dia baru saja masuk. Teresia vegan, dia tidak makan keju ataupun daging. Roy sedang diet, dan sandwich milik Jessica jelas tak akan menggodanya. Berarti Santo yang mencuri sandwich Jessica. Dasar nakal. Saat Johan sampai di ruang kerja, dia melihat berangkasnya dibobol. Semua uang dan dokumen pentingnya hilang. Dia segera menelpon temannya, Detektif Chandra. Saat detektif tiba, Johan berkata, "Pasti ini ulah salah satu pegawaiku. Mereka pasti mengambil kunciku dan membuka berangkas." Chandra menginterogasi 3 orang yang bekerja untuk Johan. Wawan bilang, "Aku nggak pernah lihat berangkas itu, dan pastinya nggak tahu juga yang mana kuncinya." Aiman bilang, "Aku asistennya Johan dan punya kunci serep berangkasnya, tapi aku baru saja pulang dari liburan." Dan Yulianti bilang, "Aku nggak punya bukti, tapi bukan aku pelakunya." Siapa yang berbohong? Wawan, tidak ada yang bilang berangkasnya bisa dibuka pakai kunci biasa dan bukan kunci kombinasi. Jadi, dia tahu dari mana? Seseorang mencuri koleksi kaos mahal di toko pakaian desainer. Si manajer bilang ke penjaga keamanan, waktu dia cuma setengah jam untuk menemukan si pencuri. "Kalau gagal mencari pelakunya, kamu dipecat." Si penjaga keamanan pun bergegas menonton rekaman CCTV. Untungnya, dia berhasil mengetahui siapa pencurinya sebelum waktunya habis. Tapi, apa kamu tahu siapa pelakunya? Pelakunya pria bersweter biru gelap. Perutnya tiba-tiba membesar setelah berjalan-jalan cukup lama di toko. Kaos curiannya pasti ada di bawah sweter. Lihatlah situasi ini dan coba cari tahu apa yang salah. Pantulan di cermin terbalik total. Saat Zaki dan Sarah lagi nyantai di resort mewah setelah rapat bisnis. Tapi kok gambarnya ada yang salah ya? Kamu bisa nemu nggak nih? Air kolamnya beku. Kalau gambar ini gimana? Gak seperti bayangannya di cermin, cewek ini gak pakai kalung. Cari tahu kekuatan ajaibmu yuk, jangan lupa catat poinmu ya. A. Waktu apa nih yang paling kamu suka? Pagi, sore, malam, siang, atau bingung nentuinya? B. Kamu pengen punya superpower apa?
teleportasi, kecepatan super, telepati, kekuatan super, atau penglihatan tembus pandang? C. Selamat, keinginanmu udah kesampaian. Tapi kamu juga harus berpegang pada tanggung jawabmu. Gimana caramu pakai superpowermu itu? Ngelamar gebetanmu? Menaklukkan dunia? Jadi orang kaya? Jadi petapa di padang pasir? Atau nolongin orang lain? D. Gimana caramu bergaul dengan orang lain? Kamu santun dan netral? Kamu sulit ngebayangin hidupmu tanpa mereka? Gak suka berinteraksi dengan orang lain? Agak introvert? Atau malah suka banget ketemu sama banyak orang? E. Kamu suka warna apa? Hitam, merah, biru, kuning, atau ungu? F. Seorang penyihir lagi pengen nyari kristal. Kristal mana yang paling kamu suka? Ruby merah, ametis ungu, berlian putih, opal pelangi, atau akik hitam? G. Apa sumber inspirasimu? Cinta, persaingan, seni, alam, atau game? H. Pernyataan mana yang paling menggambarkan dirimu? Kamu pengen dikenal, kamu berotak encer, kamu gak suka drama, kamu pengen orang lain bahagia, atau kamu sangat ambisius? Oke, sekarang hitung poinmu dan cari tahu kekuatan ajaibmu ya. 8-14 poin telekinesis. Dengan kekuatan ini kamu bisa memanipulasi dan mindahin objek. 15-20 poin kekuatan kendali unsur alam. Berarti kamu bisa ngendaliin api, air, udara, dan tanah. 21-26 poin sihir pemikat. Dengan kekuatan ini kamu bisa jadi mak comblang. 27-33 poin hipnosis. Kamu mampu nyiptain ilusi yang sangat meyakinkan. 34-40 poin penyembuhan. Energimu bisa nyembuhin jiwa dan raga. Perhatiin gambarnya baik-baik ya. Apa kamu bisa nemu mobil yang berasal dari zaman lain? Nah, yang ini. Amati gambar ini. Lagi ada insiden apa sih? Memangnya siapa yang bohong? Kalau milih opsi A, berarti kamu orang yang sangat mandiri dan kurang suka minta bantuan orang lain, meski terkadang kamu juga memerlukannya. Tapi kalau kamu milih opsi B, keluargamu menjadi prioritas utamamu. Kamu juga peduli banget sama orang lain, meski posisi mereka salah. Galuh lagi makan di restoran bareng tunangannya Miko. Sesaat setelah makan, Miko mual-mual. Galuh pun langsung menelepon ambulans dan polisi. Lalu, polisi menginterogasi para pegawai restoran. Si pelayan bilang dia nggak nyentuh makanan itu. Dia cuma nyatet orderan mereka, kemudian nyerahin ke si Koki. Si pencuci piring menjelaskan kalau dia selalu nyuci peralatan makan dengan sabun berkualitas tinggi. Lalu si Koki mengatakan dia udah masak makanannya sesuai perintah. Siapa yang udah bohong? Pasti Koki ini. Lihat aja tuh loker sama tato di lengannya. Dia mantan pacar Galuh yang mau ngeracun Miko karena cemburu.
Wisnu bekerja di warung kopi. Suatu hari, istrinya Diana pengen ngopi di situ. Dari ketiga pelanggan ini, mana yang istri Wisnu? Istri Wisnu pasti cewek yang di sebelah kanan. Keduanya punya tato kapelan tuh. Tapi cewek yang satunya cuma pelanggan biasa yang kebetulan punya nama mirip. Guntur dan anak ceweknya Mila lagi jalan-jalan setelah 1 tahun berpisah. Lihat ke-6 orang ini baik-baik ya. Menurutmu Guntur dan Mila yang mana sih? Bener banget. Ilmuwan nyentrik bernama Freddy nggak sengaja membangkitkan mumi. Kemudian mumi itu kabur dari museum. Karina hobi banget belajar sejarah. Sepulang sekolah dia suka datang ke museum sejarah untuk baca buku dan belajar tentang masa lalu. Suatu hari dia datang lagi ke museum. Pas lagi asik belajar, dia perlu ke toilet sebentar dan cuma ninggalin semua barangnya di situ. Saat dia kembali, dompetnya udah hilang. Nilam bilang dia nggak lihat Karina ada di situ. Tito bilang saat itu dia lagi ngobrol sama temennya via telepon. Lia mengatakan kalau dia nggak nyuri apa-apa. Siapa yang udah bohong? Tito, di museum kan nggak boleh teleponan. Sebelum ngantor, Bu Mila mewanti-wanti anaknya kalau mereka mau dibeliin es krim setelah dia pulang kantor, tapi siang harinya mereka harus beres-beres rumah terlebih dulu. Seharian itu ternyata turun hujan, dan Bu Mila langsung menanyai anaknya setelah sampai rumah. Carla bilang dia ngebersihin debu di lantai 2. Lalu Indri mengatakan kalau dia seharian nyuci baju. Laras bilang dia nyiram bunga di taman. Siapa yang saat itu nggak boleh makan es krim? Laras dong, dia ngakunya sih lagi nyiram bunga. Tapi kenapa nyiramnya pas lagi hujan? Detektif Halim lagi menjalankan misinya untuk nangkep vampir dan elf. Dia tahu kalau si vampir tinggal di rumah merah ini. Amati keluarga ini baik-baik ya, biar kamu bisa nyari vampirnya. Pasti cowok ini. Padahal tadi dia jalan di depan cermin, tapi bayangannya nggak terpantul. Nah, kalau si elf tadi, dia tinggal di rumah ijo sebelah sini. Detektif Halim juga sudah mengawasi bangunan ini. Untung di situ cuma ada 2 orang. Tapi elfnya yang mana ya? Pasti cowok ini, kupingnya lancip tuh. Keluarga Pak Ismail menghubungi polisi untuk melaporkan si buah hati yang belum pulang dari sekolah. Dan parahnya lagi, dia menderita amnesia. Polisi mulai melakukan pencarian di seisi kota. Kemudian, mereka nemu 3 remaja penderita amnesia yang nggak tahu nama mereka sama sekali. Apalagi nama orang tua mereka. Dan petugas akhirnya tahu cowok mana yang mereka cari. Apa kamu juga tahu? Pasti cowok yang di tengah ini. Anak Pak Ismail pergi ke sekolah di pagi hari dan saat itu dia belum pulang. Jadi dia pasti masih pakai seragam sekolah. Yakobus tiap hari melintasi perbatasan 2 negara dengan naik sepeda dan membawa ransel besar. Petugas di pos perbatasan juga ngecek tasnya setiap hari, tapi nggak nemu barang terlarang. Meski begitu, dia yakin kalau Yakobus seorang penjahat. Bener aja sih, tapi dia perlu nyari bukti nyatanya. Apa kamu tahu? Coba deh kamu perhatiin lagi. Yakobus selalu gonta-ganti sepeda tiap kali lewat. Berarti dia udah menyelundupkan sepeda di hadapan si petugas.
Bu Asri akhirnya pulang. Sebelum pergi, dia menyetrap ketiga anaknya dan melarang mereka nonton TV. Sesampainya di pintu depan, dia udah mendengar suara TV tuh. Tapi saat dia masuk, TV-nya udah mati. Sinta bilang dia lagi di taman, tanaman bunganya rusak dan dia perlu ngerapihin sampai berjam-jam. Sementara Ida sibuk ngerjain PR di lantai atas. Dan Ferry, dia latihan main gitar di garasi. Nah, siapa nih yang udah bohong? Sinta, berkebun kok pakai gaun? Rapi banget sih Mukanya juga udah glowing, tapi mana alat kebunnya kalau dia beneran berkebun? Alif nggak begitu jago mengemas barang bawaan. Sebelum bepergian, dia selalu aja salah bawa barang. Dan kali ini, dia lagi siap-siap untuk kemah di hutan. Amati isi tasnya ya, barang apa yang nggak perlu dia bawa saat kemah? Ada heater tuh, di hutan gak akan ada listrik, jadi dia gak perlu bawa alat ini ke kemahnya. Selanjutnya Alif mau nengok orang tuanya weekend ini. Benda apa yang gak perlu dia bawa? Wah, ada 2 handuk tebal. Orang tuanya pasti punya handuk cadangan kan? Jadi dia bisa meninggalkan handuknya di rumah aja. Alif juga mau liburan ke pulau terpencil. Dia akan berada di pulau itu selama beberapa hari agar bisa bertahan hidup sendiri. Benda apa yang nggak perlu dia bawa ke pulau itu? Aduh, masa mau bawa laptop? Baterainya pasti cepet habis lah. Akhirnya Susi bisa liburan lagi. Kali ini dia mau pergi ke Meksiko dan karena cuma tinggal sendirian, dia minta tolong temennya untuk merawat tanaman dan anabulnya. Setelah mengiyakan, temennya ini langsung memboyong anabul dan tanaman itu ke rumahnya. Tapi setelah kembali dari liburan, Susi tahu kalau rumahnya telah ditinggali orang lain saat dia pergi. Kok Susi bisa tahu? Dia kan cuma tinggal sendirian, tapi paketnya ada banyak banget. Dan ini deh, apa kamu bisa nemu bunga yang paling berbeda? Tuh, yang ada di pojok kiri bawah. 4 finalis kontes kecantikan lagi siap-siap sebelum tampil di babak terakhir. Tapi gaun malam Helen telah dirusak tuh. Dia pun langsung menanyai cewek-cewek lain yang ada di situ. Kania bilang dia lagi make upan. Make up artisnya juga mengiyakan. Yeni lagi sibuk di interview para reporter, sedangkan Ellie sibuk foto-foto untuk diposting di IG. Siapa yang ngerusak baju Helen? Pelakunya Yeni. Di balik rambutnya ada gunting. Pak Sutri ini harus keluar kota meninggalkan sang anak Gilang bersama anjingnya Coco. Wah, kebetulan dong. Saat itu malam Sabtu dan orang tuanya nggak ada di rumah. Jadi dia mau pesta-pesta di rumahnya sendiri bersama 3 temannya. Saat mereka datang, Coco terus-terusan menggonggong. Terpaksa deh, Gilang harus mengurung Coco di kamar orang tuanya. Setengah jam kemudian, Gilang ngecek lagi anabulnya. Tapi saat pintunya dibuka, anjing itu sudah pergi. Padahal semua jendela kamar tertutup rapat loh. Gilang langsung menanyai semua tamunya. Saat itu Robby lagi main video game, Nora bikin video TikTok di ruang tengah, dan Dani bikin sandwich di dapur bareng Gilang. Siapa ya yang udah ngambil anjing itu? Orang tua Gilang lagi ngeprank. Lihat tuh, mereka ngumpet di balik semak-semak dan anjingnya juga ikut. Lihat gambarnya baik-baik deh. Apa kamu bisa lihat malingnya? Itu dia, lagi ngumpet di balik pohon. Lihat semua monyetnya yuk. 3 di antaranya kelihatan paling unik. Apa kamu bisa nemu?
Monyet ini menggendong anaknya, yang ini megang pisang, dan yang ini menoleh ke arah lain. Perawat Zulfa mendapat surat kaleng yang menginfokan kalau vampir telah memasuki rumah sakit. Saat mau ngecek bangsal, Zulfa ngeliat Yuli, Samuel, dan Dian di koridor. Apa kamu bisa ngebantu Zulfa nemuin vampir yang asli? Wajah Dian dipenuhi dengan bercak noda merah. Rupanya, dia datang ke rumah sakit untuk menjenguk pacarnya Sam. Dan tadi mereka lagi makan buah naga yang dibawa Dian sebelum Zulfa lewat. Sedangkan Yuli membawa ransel besar bernoda merah. Pasti dia baru nyuri darah dari para donor. Lihat gambarnya baik-baik ya. Siapa yang berhasil kabur dari penjara? Pasti tahanan pertama karena kunci selnya sudah terbuka, sedangkan tahanan kedua belum mengambil kuncinya. Coba deh, amati baik-baik semua cewek ini. Apa kamu bisa mengidentifikasi malingnya? Pelakunya cewek ketiga. Dia megang ponsel milik cewek keempat tuh. Fotonya aja udah kepasang di casingnya. Nita pengen banget datang ke pameran yang digelar oleh seniman favoritnya. Saat akhirnya pameran itu diadakan di kotanya, dia langsung ngajak ketiga temannya biar bisa datang bareng. Tapi kok semuanya nolak ajakan Nita ya? Winda bilang dia mau nonton konser dan sudah membeli tiketnya. Sari bilang dia pengen rebahan di rumah karena lagi sakit. Sementara Vivi harus nganter adiknya ke tempat les. Karena kecewa berat, Nita kemudian menunda datang ke museum sampai keesokan harinya. Beberapa jam kemudian, Nita ngecek medsos temen-temennya dan dia jadi marah. Ternyata salah satu dari temennya sudah membohonginya. Memangnya siapa? Sari, dia ikut ke foto bareng Winda di lokasi konser. Di pagi buta, Dr. Gladys sudah sampai di rumah sakit. Kemudian dia menuju bangsal untuk ngecek pasien baru. Tapi saat melihat mereka, Gladys langsung tahu kalau salah satu pasiennya palsu. Yang mana ya? Pasien pertama, warna rambutnya nggak sama dengan cewek yang di dalam foto. Detektif Dani diminta datang ke sebuah hotel karena kamar termahal di situ telah kemalingan. Dani langsung mengecek rekaman kamera CCTV tapi nggak melihat kejanggalan. Dia pun menginterogasi semua tamu hotel. Sambil memperlihatkan tiket opera ke detektif, Karin bilang kalau dia baru nonton opera. Saat itu Yuni kecapean dan segera pulang untuk tidur. Harry duduk-duduk di kolam renang sepanjang sore dan nggak ngelihat ada yang aneh. Kamu bisa bantu detektif Dani untuk mengidentifikasi perampoknya kan? Yuni kan salah satu tamu hotel itu. Kalau cuma mau tidur, ngapain dia pulang dulu? Keadaan gelap dan kamu nggak bisa melihat apapun. Ada lendir di mana-mana. Lantai lembek dan bergerak. Kamu coba mencari jalan dengan meraba dinding yang bergerak di sekelilingmu. Setelah beberapa saat, kamu dengar teriakan kesakitan di kejauhan. Kamu berteriak minta tolong, tapi nggak ada yang menjawab. Kamu kapten sebuah kapal dan baru saja ditelan kraken raksasa. Kamu terus terhuyung-huyung, nggak tahu apa melangkah ke arah yang benar. Jeritan itu makin keras, cuma masalah waktu sebelum kamu bertemu seseorang. Saat melangkah lagi, sepotong kayu lebar mendesing melewati kamu, nyaris merobohkanmu. Potongan kayu itu berasal dari kapal yang ditelan kraken. Makhluk itu juga telah menelan seluruh kru hidup-hidup. Jadi, mereka pasti ada di dalam suatu tempat di dalam perut monster itu. Kamu terus mengikuti teriakan itu. Suara itu membawamu menuruni jalan lain yang mirip kerongkongan. Kamu raih sepotong kayu dan meluncur menuruni jeruan berlendir. Keadaan gelap, jadi kamu robek sedikit kain dari kaosmu, kamu balutkan di papan besar dan menyalakannya. Obor darurat itu memungkinkanmu melihat banyak pembuluh darah yang memompa di dalam. Tiap pembuluh darah bisa dimasuki lebih dari 3 orang.
Tak berapa lama, kamu mulai melihat lebih banyak puing-puing kapalmu, termasuk harta karun yang telah kamu temukan dan simpan di dasar kapal. Tapi, sekarang tumpukan emas itu nggak ada gunanya, karena kamu lagi mencari teman-teman krumu di dalam ruang bau dan gelap ini. Kamu sampai ke titik yang tampaknya memiliki banyak terowongan, masing-masing mengarah ke titik yang berbeda. Kamu tahu, memanjat keluar lagi lewat mulut kraken itu mustahil. Jadi, solusinya cuma masuk lebih dalam. Kamu putuskan mengikuti instingmu dan meluncur menuruni terowongan terkecil yang tertutup lendir dan cairan lain. Kamu matikan dan selipkan obor untuk dipakai lagi nanti. Kamu menyusup dan terjepit sebentar. Kraken masih berenang dan kayaknya lagi berhenti untuk istirahat. Pembuluh vena dan pembuluh darah raksasanya melambat dan terowongan daging tempat kamu merayap itu jadi melebar. Sebelum nyadar, kamu terlanjur jatuh ke sebuah lubang besar sampai tiba di kolam cairan. Begitu tercebur ke dalamnya, kamu mulai merasa asam membakar pakaianmu. Kamu ada di lambung kraken. Kamu lepas kemejamu dan mendayung di atas papan kayu, menyeberangi danau asam itu. Bisa kamu lihat lebih banyak pecahan kapalmu berserakan di sekitar. Tiba-tiba, kraken mulai beraksi dan berenang dengan cepat. Kamu gak punya pilihan, kecuali bertahan di atas papan dan terus mengapung. Kamu pejamkan mata agar asam gak masuk matamu. Sekarang, kamu terlempar makin dalam di lambung kraken, tempat terjadinya pencernaan. Di sana, asamnya lebih keras dan melumat semua yang ada di dalamnya. Baunya mengerikan dan kamu nggak bisa mencari jalan keluar. Tapi di kejauhan, kamu lihat beberapa anggota krumu terdampar di tengah pulau kecil di lambung itu. Kamu lihat beberapa hiu masih berenang di sekitar benda yang belum dicerna. Nggak ada yang bisa kamu lakukan saat ini, kecuali menyeberang dan mendekati anggota krumu. Kamu naik potongan kayu lain dan mendayung ke arah mereka. Kali ini, asam lambung melumat kayu itu. Untunglah, seorang kru melempar papan lain, jadi kamu lompat ke atasnya dan mendayung ke arah mereka. Kamu memanjat ke tepian, semua orang senang melihatmu. Kamu coba mencari jalan keluar, tapi semuanya tertutup asam. Air mengalir masuk bersama banyak hewan laut. Kadar keasaman meningkat dan semua orang berhimpit-himpitan. Tak lama kemudian, kraken menelan paus bungkuk yang meronta-ronta di air asam. Ini bikin kraken kesal, jadi ia mulai bergerak, bikin semua orang terlempar. Kamu bersama banyak orang lain mendarat di atas paus itu dan berpegangan erat padanya. Kayaknya, entah kenapa, kraken ingin menyingkirkan paus itu. Dinding dalam lambung berkontraksi hingga menyusut sampai cukup kecil untuk mengeluarkan paus itu. Kamu dan anggota kru masih berpegangan pada paus itu, tapi itu nggak mudah. Akhirnya, kraken meludahkan paus dan ia berenang menjauh ke dasar laut. Tantangan barunya adalah berenang ke permukaan untuk bernapas. Paus mendorongmu dan yang lainnya ke atas. Tanpa itu, tak seorang pun akan berhasil sampai di permukaan untuk memperoleh oksigen. Kamu nggak tahu kamu di mana. Beberapa rekan kru meraih kepingan kapal agar terapung. Kamu berenang ke sebuah kepingan dan memanjat naik. Matahari mulai terbenam. Nggak ada apapun yang tampak. Para kru kedinginan dan merasa lapar. Parahnya, ini waktu makan bagi hiu. Semua orang memanjat ke atas papan masing-masing menjauhi air. Sebelum nyadar, sirip-sirip hiu sudah bermunculan dari segala penjuru. Nggak ada yang bisa dilakukan kecuali bertahan selama semalam. Hari esok tiba. Tak seorang pun yang bisa tidur. Semua orang memutuskan untuk menyatukan semua papan dan mendayung ke arah matahari. Meskipun ada yang berdebat untuk pergi ke arah lain, seluruh kru mendengar keputusan akhirmu. Matahari bersinar terik dan energi semua orang terkuras. Tak ada air tawar yang bisa diminum. Tak seorang pun bisa menangkap ikan untuk dimakan. Bahaya dari hiu dan kraken masih mengancam. Salah satu anggota kru melihat sesuatu di kejauhan yang ternyata sebuah pulau. Semua orang bergembira dan saling berpelukan lalu mendayung ke sana. Setelah beberapa jam, kamu sampai di pulau itu dan memasukkan tanganmu ke dalam pasir. Ada yang berlari-larian, sedang yang lain memeluk pasir dan pohon kelapa. Tapi entah kenapa, kayaknya ada yang aneh. Beberapa burung berterbangan di sekitar. Unggas itu nggak takut sama kamu. Semua orang bergerak ke tengah pulau dan mencari tahu apa sebelumnya ada orang yang pernah ke sini. Sebuah api unggun ada di tengah pulau, tapi nggak ada tanda-tanda manusia di sana. Pulau itu terlalu kecil untuk berpenghuni. Kayaknya nggak seorang pun pernah mengunjungi tempat ini kecuali api unggun itu. Tak lama, pulau itu bergerak. Semua orang memanjat pohon dan air menggenangi pulau. Di kejauhan, kamu lihat sosok besar muncul dari dalam air dan bergerak ke arahmu. Itu penyu laut raksasa. Selama ini, kamu ada di punggung penyu laut raksasa.
Ia bergerak dengan anggun menyeberangi air dan berhenti setelah beberapa jam. Para anggota kru membangun gubuk dan menyalakan api untuk memasak, lalu tidur dengan nyaman. Kamu lihat di kejauhan langit malam dengan bintang-bintang di ufuk. Kamu panjat pohon tertinggi untuk beristirahat dan mencari ketenangan. Di kejauhan, kamu lihat kraken berenang makin mendekati kura-kura. Tapi dibanding penyu, kraken ukurannya cuma kayak sepatu kalau dibandingin sama manusia. Esok harinya, kamu jalan-jalan dan menemukan bagian punggung penyu yang lain. Beberapa hewan unik yang belum pernah kamu lihat hidup di sini. Sebagian burung paling eksotik berterbangan di sekitar. Hewan-hewan itu sepertinya nggak menganggapmu sebagai ancaman. Kamu sampai di puncak gunung yang tertutup pepohonan dan sulur-suluran untuk melihat pulau itu dengan lebih jelas. Kamu lihat pemandangan indah dan menemukan lubang besar di tanah tepat di bawahmu. Dan kamu lihat ada alat-alat penggalian yang ditinggalkan penjelajah lain. Kamu kumpulkan semua kru dan bergegas ke lubang itu. Kamu harus menembus sulur-suluran dan memanjat medan menantang untuk sampai ke sana. Pertanyaan utamanya adalah, kemana arah lubang ini? Kalau dasar pulau ini adalah tempurung penyu raksasa? Kamu melangkah di lokasi itu dan melihat banyaknya peralatan serta rencana yang terbengkalai. Adik ini lagi hiking dan semuanya membawa korek api. Nelly menaruh koreknya dengan pasta gigi di dalam tas. Sedangkan Sally menaruhnya dengan kuteks. Saat menyusuri hutan, mereka malah terperosok ke kubangan besar. Setelah mereka berhasil keluar dari kubangan itu, Sally mulai ngide untuk bikin api unggun biar mereka bisa menghangatkan badan dan masak makanan. Keduanya mulai mengeluarkan korek apinya, tapi korek Nelly kena noda pasta gigi dan korek Sally kena kuteks. Mereka langsung menjemur korek itu di bawah terik matahari, lalu mulai mencari kayu bakar. Sesaat kemudian, hujan mulai turun dan semua korek mereka kebasahan. Yah, tapi 10 menit kemudian, keduanya berhasil bikin api unggun dan memanggang marshmallow. Korek siapa yang mereka pakai? Mereka memakai korek api Sally. Kuteksnya sudah mengering sehingga bikin batang koreknya bisa tahan air. Kalau nggak dipegang nggak akan jadi tunai. Apakah itu? Janji. Susan diminta untuk mendeskripsikan semua anaknya. Dia bilang semuanya berambut merah, tapi yang 3 enggak. Semuanya pirang, tapi yang 3 enggak. Semuanya berambut coklat, tapi 3 lainnya enggak. Dan semuanya berambut pink, tapi yang 3 enggak. Jadi Susan punya berapa anak sih? Ada 4, 1 berambut merah, 1 berambut pink, satunya lagi berambut coklat, dan satunya pirang. Seorang supermodel top bernama Lisa ditemukan pingsan di ruang ganti saat dia mengikuti pemotretan. Tak lama kemudian, dia dilarikan ke rumah sakit. Dokter bilang dia mengalami reaksi alergi parah, tapi setelah Lisa sadar, dia tetap ngotot bilang kalau dia belum makan seharian. Manajernya sangat cemas dengan keadaannya, lalu mulai menginterogasi semua orang yang ada di sekitar Lisa. Makeup artisnya bilang kalau dia sempat merias wajah Lisa. Dan dia membenarkan kalau Lisa memang belum mengisi perutnya. Petugas kebersihan menjelaskan kalau dia membersihkan ruang ganti dengan produk organik non-alergi. Dan saingan utama Lisa, Nora, mengaku kalau dia seharian menyaksikan proses syuting. Jadi dia nggak melihat ada hal yang mencurigakan. Terus siapa dong pelakunya? Pelakunya si makeup artist. Produk yang bisa tertelan oleh Lisa saat itu hanyalah lipstick. Lihat kedua gambar ini ya, mana dari kedua orang ini yang berani mengambil risiko besar? Cewek yang di sebelah kiri paling gak berisiko, karena dia duduk di lantai 2 dan di bawahnya ada kolam. Sedangkan cowok ini lebih berisiko dan gedungnya juga lebih tinggi, malahan awan dan pesawatnya kelihatan dekat. Buah apa yang dermawan? Blueberry, karena kalau Blue minta pasti celamitan.
Ada 5 lemon di dalam mangkok, kemudian kamu mengambil 3. Lemonmu tinggal berapa? Masih 3 dong, sesuai dengan lemon yang tadi kamu ambil. Raja Stefan punya putri cantik jelita bernama Teresa. 4 pangeran dari negeri lain datang ke kerajaan itu untuk meminang gadis tersebut. Tapi sang raja perlu yakin dulu kalau calon menantunya memang punya otak encer. Lalu dia menggelar kontes khusus dan Teresa berada di tengah ruangan seluas 70 kali 70 meter. Semua pangeran itu berdiri di atas kotak kecil di setiap sudut ruangan. Pangeran yang paling pertama memegang tangan Teresa akan jadi suaminya. Keempat pangeran itu nggak boleh meninggalkan posisinya atau memakai alat selain tangan dan akal mereka. Salah satu pangeran bisa tahu triknya loh, dan akhirnya menikahi sang putri. Memangnya dia ngapain? Dia minta Teresa untuk mendekatinya, kemudian memegang tangannya. Kamu bisa gampang mencariku di Ibu Pertiwi, Mars, Merkurius, dan Jupiter. Tapi nggak akan ketemu kalau kamu nyarinya di bulan, Venus, atau Pluto. Apakah aku? Huruf R. Manajer Herman mendapat pesan anonim yang menginfokan kalau supermarket tempatnya bekerja baru saja dimasuki maling. Herman langsung menuju ke lokasi dan melihat ada 4 wanita hamil di bagian barang sehari-hari. Dia memperhatikan keempat wanita itu dengan seksama, menemukan pelakunya, dan menelepon polisi. Gimana dia bisa tahu? Cuma wanita di sebelah kanan yang nggak pakai keranjang belanja atau troli. Pasti dia udah masukin barang curiannya ke dalam perut palsunya. Bayangin kamu lagi berada di ruangan yang nggak punya pintu dan jendela. Gimana kamu bisa keluar? Ya nggak usah dibayangin lah. Bu Monica mau memberi cucunya Ricky hadiah spesial di hari ulang tahunnya yang ke-18. Kemudian wanita itu meminta sang cucu untuk datang ke kamarnya. Dia memperlihatkan berangkasnya ke Ricky, lalu ngasihin botol bertutup gabus yang berisi anak kunci. Sayang, itu kunci berangkas nenek. Kamu boleh ambil semua uang di dalam berangkas. Kalau kamu bisa membukanya, tapi ambil kunci itu tanpa melepas tutupnya atau memecah botolnya ya. Semoga kamu bisa. Ricky menerima tantangan itu dan mulai memikirkan solusinya. Apa yang akan kamu lakukan agar kuncinya keluar? Pencet tutupnya sampai masuk ke dalam botol. Tiba-tiba tubuhmu terasa berat, seakan-akan kamu sedang tidur di bawah selimut tebal yang super empuk. Kamu mau berlama-lama di atas kasur tanpa harus ngelakuin apapun. Tapi untungnya, kamu masih punya kekuatan untuk mengangkat selimut. Saat kamu membuka mata, semuanya terasa aneh. Di sekitarmu ada banyak cahaya biru. Matamu tiba-tiba terasa gatal dan ternyata kamu punya tentakel. Loh, tanganmu kemana? Oke lah, mending kita lewatin aja bagian pas kamu masih kebingungan ngeliat tubuhmu jadi kraken. Setelah hari-harimu dipenuhi dengan kengerian, kepanikan, dan kehebohan, akhirnya kamu bisa tenang. Nah, kira-kira gimana ya rasanya jadi monster laut yang paling nyeremin kayak gini? Selimut tebal tadi sebetulnya adalah tekanan air, dan tekanan air di kedalaman laut sangatlah kuat. Cuma ada sedikit makhluk laut yang bisa bertahan hidup di kedalaman ini. Kalau kamu nyeburi mobil penumpang, mobil itu akan remuk oleh berat air. Tapi ceritanya, kamu lagi jadi kraken, dan kamu lebih kuat dari segala jenis mobil. Tubuhmu gak akan remuk dalam kondisi kayak gini, kulit elastismu yang tebal bisa menahan semua tekanan, dan otot kuatmu bisa membantumu bergerak bebas. Nah, penjelasan soal cahaya biru tadi, di kedalaman laut, sinar mataharinya sangat minim. Posisi atas dan bawah juga sulit dibedain karena pengaruh tekanan air. Tapi untungnya, kamu punya mata besar seperti lensa teleskop yang mampu menangkap cahaya dari permukaan laut.
Manusia biasa cuma akan ngelihat kegelapan di kedalaman ini, tapi matamu dilengkapi dengan fitur mirip alat penglihatan malam. Jadi kamu bisa ngelihat cahaya biru. Di kedalaman ini hampir nggak ada apa-apa, yang ada hanyalah kehampaan tak berujung. Kamu bisa ngelihat sejumlah ikan dan beberapa bangkai kapal. Makhluk laut yang ada di sini sangat unik, ada ikan angler dan beragam cumi-cumi transparan. Kalau dipikir-pikir, temanmu di sini hanyalah cumi-cumi raksasa dan kamu jadi ketua gengnya. Jadi kehidupan di bawah sini lumayan monoton. Kalau kamu mau berenang ke atas, pasti bakal lebih seru karena di situ ada banyak makanan. Setelah berenang naik, kamu ngelihat air di sekitarmu jadi lebih bening. Di kedalaman ini, cahaya mataharinya lebih banyak dan akhirnya kamu bisa ketemu sama penghuni laut lain. Penyu, hiu, ubur-ubur, gurita, dan ikan pari langsung kabur saat mereka melihatmu. Tapi ubur-ubur tetap diem tuh. Mereka cuek dengan kedatanganmu. Lalu kamu nyari tempat makan dan ngeliat sekawanan ikan. Mantap, ada makan siang tuh. Nyam, 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 nyam. Setelah makan, kamu tetap di situ sambil nakut-nakutin ikan dan lumba-lumba. Niatnya sih, kamu cuma mau ngisengin mereka. Kamu juga punya cara mantul untuk mengontrol ke-10 tentakelmu. Semua yang kamu rasain saat ini sangat sulit diungkapkan dengan kata-kata, tapi gimana jadinya ya kalau tanganmu terus membesar? Pasti bakal keren banget. Kamu bisa manjangin tentakelmu sampai seukuran pesawat Boeing. Kamu juga punya pengisap untuk mencengkram apapun sampai mangsamu nggak bisa lolos. Berkat tentakel ini, kamu bisa berenang cepat. Caranya dengan menggerakkan tentakel ke berbagai arah, lalu merapatkannya agar tubuhmu bisa maju. Arus air kuat yang terbentuk akan menghalau ikan ke arah samping. Dari kejauhan, kamu ngelihat paus biru. Ini adalah mamalia terbesar di dunia. Tapi di hadapanmu, ukurannya cuma sebesar anak anjing. Aktivitasmu cuma berenang, makan, nakut-nakutin hewan laut lain, gitu aja terus. Hidupmu mulai ngebosenin, mau sampai kapan kamu begini terus? 100 tahun atau 1000 tahun? Karena pengen seru-seruan, kamu berenang ke atas lagi dan matamu langsung silau oleh cahaya matahari terik. Artinya kamu perlu terbiasa dulu dengan kondisi ini. Air laut terasa tenang dan tak berangin, tiba-tiba di depanmu terlihat titik kecil. Wah, itu kapal nelayan besar dengan layarnya. Akhirnya kamu kedatangan tamu nih. Kamu pengen cepet-cepet ngelihat manusia dan nyeritain kisahmu. Jadi kamu langsung antusias berenang ke arahnya. Tapi bagi manusia, kamu kelihatannya remin. Kamu terjebak di jaring ikan. Untungnya kamu masih bisa merobeknya dan segera naik ke permukaan air. Kru kapal langsung ketakutan saat melihat kamu. Mereka berusaha kabur sambil berteriak. Teman-teman, kalian mau kemana? Aku cuma pengen main bareng. Mereka kelihatan sangat kecil dan nelayan itu mulai ngelemparin tombak dan kapak ke arahmu, tapi kamu nggak ngerasa sakit. Kamu nempelin salah satu tentakelmu di atas dek kapal dan tiba-tiba kayunya hancur lebur. Seluruh bagian kapal itu rapuh banget, mirip kayak cangkang telur. Mending jangan disentuh deh. Saat kamu bermanuver, kapal tadi ikut oleng. Akibatnya, seluruh awak di atas kapal ikut tercebur ke dalam air. Tapi nggak apa-apa, kamu bisa memakai tentakelmu untuk nyelamatin mereka. Kamu berhasil mengangkat semua nelayan, tapi mereka malah ketakutan. Bahkan ada juga yang langsung pingsan. Kemudian kamu ngebalikin kapal itu ke posisi semula dan naikin para awak ke atas dek. Kamu mendorong kapal itu dan berenang ke daratan. Tapi kali ini, kamu nggak mau nunjukin dirimu ke banyak orang yang ada di pantai. Para pelaut yang tadi kamu selamatin pasti bakal bilang mereka udah lolos dari monster raksasa. Banyak orang akan ngomongin sosokmu yang bikin ngeri, tapi nggak ada yang percaya kalau kamu juga nyelamatin mereka. Ngenes banget kan? Kamu balik lagi ke dalam laut untuk beristirahat, tapi suara aneh mengusik tidurmu. Kedengarannya mirip banget kayak suara tetesan air pada keran. Saat ngebuka mata, kamu ngelihat kilatan cahaya samar. Apaan nih? Kamu berenang naik dan segera tahu kalau itu suara badai. Pasti terjangan badai itu lumayan parah. Langit terlihat gelap dan deburan ombak sangat tinggi.
Ada kapal besar yang ikut terombang-ambing di tengah ombak. Bentuknya kelihatan asing dan terbuat dari besi. Di atasnya nggak ada layar karena ini adalah jenis kapal kargo modern. Sepertinya kamu udah tertidur selama ratusan tahun. Para awak kapal melihatmu dan mereka segera nyalain suar sinyal. Matamu silau oleh cahaya merah terang dan kamu manjangin tentakelmu, gak sengaja ngedorong kapal itu sampai terbalik. Ternyata teknologi manusia sudah berkembang pesat saat kamu masih tidur. Terjangan badai semakin kuat, kapal itu mulai oleng ke sisi kiri dan kanan. Kamu memeganginya dengan tentakel, tapi para awak kapal lagi-lagi malah ketakutan. Mereka berteriak-teriak dan kamu langsung paham, monster purba telah keluar dari kedalaman laut dan menyerang kapal mereka. Ngelihat mereka ketakutan, kamu semakin gak nyaman, jadi kamu mulai berenang menjauh untuk ngumpet di dekat dasar laut. Menjadi kraken ternyata gak ada seru-serunya. Kamu cuma bisa ketemu ikan tapi mereka gak bisa ngomong. Manusia takut sama kamu dan kamu gak mau mengusik mereka. Hidupmu sangat kesepian dan akhirnya kamu menyantap makan siangmu dan kembali tidur. Tapi tiba-tiba ada suara begini nih. Hei kraken, apa kamu bisa dengar suaraku? Kamu langsung bangun dalam kondisi ketakutan. Itu suara siapa? Jangan-jangan legenda Flying Dutchman beneran ada. Masa hantu bisa ngomong sih? Kraken, kamu pasti bingung kan? Coba deh berenang ke permukaan air. Nanti juga kamu bakal tahu. Beberapa menit kemudian, kamu keluar dari air dan ngeliat kapal terbang besar. Kapal itu terbang beberapa meter di atas air. Tapi orang-orang di dalamnya gak ketakutan saat melihatmu. Mereka malah antusias menatapmu dan memperlihatkan simpati. Seorang pria yang memakai helm aneh kemudian bilang, Hai, aku bisa ngobrol sama kamu berkat alat telepati ini. Kamu mau mikir apa? Biar nanti aku dengerin. Di abad ke-24 ini, manusia sudah bikin teknologi untuk berkomunikasi dengan hewan laut. Mereka tahu kalau sebagian besar makhluk hidup nggak punya pikiran dan cuma mengikuti insting. Tapi kemudian ada yang bisa mendeteksi aktivitas otak yang berasal dari kedalaman laut. Dan mereka menemukanmu. Ternyata kamu adalah salah satu makhluk paling cerdas di dunia. Dan orang-orang sangat tertarik untuk berkomunikasi dengan kamu. Kesepian yang kamu rasain selama berabad-abad akhirnya berakhir juga. Kamu sedang duduk di sebuah kedai kopi di Mars sambil menundukkan kepala, berusaha agar tidak menarik perhatian. Di sini ramai sekali, banyak orang bernyanyi, menari, dan mengobrol keras-keras tentang kehidupan di Mars. Minumanmu tiba dan kamu menyesapnya. Sejauh ini tidak ada yang mengenalimu. Kamu mengenakan jaket dengan hoodie besar untuk menutupi wajah dan menyamarkan dirimu dari semua orang. Seseorang tak sengaja menabrakmu dan melihat wajahmu. Musik berhenti dan kini semua orang menatapmu. Kamu tidak punya tempat sembunyi atau lari. Kamu mengabaikan mata yang memandang itu dan terus menyesap minumanmu. Seorang pria tua berjanggut duduk di depanmu, takjub dengan kehadiranmu. Jadi benar rupanya, padahal tidak ada yang percaya kamu akan selamat, ucapnya. Kamu diam dan terus minum. Semua orang berkumpul di dekatmu. Pria lain berbicara. Apa kamu gak bakal bilang gimana kamu bisa melarikan diri dari cengkeraman sang kraken antariksa itu? Semua orang terkejut. Tidak ada yang pernah berhasil lolos untuk menceritakan kisah sang kraken, kecuali kamu. Rencanamu sebelumnya adalah mencari seorang utusan untuk membawamu ke pesawat antariksa yang jauh dari planet ini. Tapi sudah terlambat, kini semua orang tahu kamu ada di sini. Dan utusanmu kabur karena sadar semua perhatian tertuju padamu. Kamu membuka hoodie-mu dan menjelaskan apa yang terjadi. 2 hari lalu, kamu siap dengan peralatan lengkap untuk melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kamu punya kapal tunggal yang dirancang untuk bermanuver melalui semua rintangan di luar angkasa. Kamu menyiapkan sisa perlengkapanmu dan mengisi bahan bakar. Semua orang menatapmu, mengetahui bahwa kamu mungkin takkan pernah kembali. Tapi sang kraken sudah terlalu lama melayang di luar angkasa, mengganggu kontainer pengiriman yang membawa barang.
kapal kecil seperti milikmu bisa menyelinap melewati indera penciuman dan penglihatannya yang tajam. Tapi kapal yang lebih besar pasti dihancurkan. Kamu menjalani misi ini untuk menemukan sang kraken dan mempelajarinya. Kalau kamu mempelajari sifat dan polanya, kamu bisa menemukan cara mengatasinya. Semua orang mengucapkan selamat tinggal dan kamu pun lepas landas. Kamu tahu perjalanan ini akan sangat panjang, mungkin 3 hari di dalam kekosongan luar angkasa. Kamu melihat rekaman singkat tentang sang kraken, tapi tak ada yang tahu persis di mana dia tidur, atau apakah makhluk itu tidur atau tidak. Kamu memutar lagu dan mengatur kapalmu ke kendali otomatis. Kamu membuat catatan dan mengatur kamera untuk mendokumentasikan dirimu sendiri sambil mempersiapkan semua yang kamu butuhkan. Kamu juga punya beberapa kamera di luar yang merekam apapun yang bergerak, bahkan sensor termal untuk menangkap makhluk hidup yang melayang di luar angkasa. Setelah beberapa jam, kamu keluar dari wilayah aman di Mars dan masuk ke wilayah berbahaya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi atau orang lain yang bisa membantumu. Beberapa kapal kecil seperti milikmu sesekali lewat. Mereka melihatmu melaju lebih jauh menuju sang kraken. Kamu melihat banyak tanda melayang bertenaga mesin yang memperingatkanmu tentang sang kraken. Kamera mulai merekam dan kamu memulai jurnal video yang ditransmisikan ke jaringanmu di rumah. Sejauh ini, nihil, kondisinya sunyi dan gelap. Beberapa jam berlalu dan kamu cuma melayang-layang di antah berantah. Rasanya kamu ingin pulang, tapi kemudian sensormu menangkap sesuatu. Kamu melihat makhluk hidup besar di dekatmu. Kamu mematikan lampu dan memperlambat kapalmu. Kamu terus merekam dan mulai bicara kepada diri sendiri, menjelaskan semuanya. Entah dari mana kamu melihat makhluk bercahaya mirip ubur-ubur melesat bersama-sama dalam satu kelompok. Di sensor termalmu, mereka tampak seperti makhluk besar, padahal cuma makhluk kecil. Menurut penelitianmu, makhluk-makhluk ini adalah salah satu makanan utama kraken. Jadi, mereka mungkin melarikan diri darinya. Setelah beberapa menit, makhluk-makhluk itu menjauh. Kemudian kamu keluar dan kembali menyalakan lampumu. Beberapa jam berlalu dan kamu masih belum melihat sang kraken. Tiba-tiba, suara mendesing mengguncang kapalmu dan kamu sedikit terlempar keluar jalur. Kamu melihat sebuah objek besar telah mengaktifkan sensor termalmu, tapi kemudian menghilang. Kamu terus maju dan memeriksa pengaturan rekaman untuk melihat apa kameramu berhasil menangkap sesuatu. Kamu mencoba melihat dengan teliti, tapi sepertinya ada embusan angin yang bertiup melewatimu. Ini aneh karena tidak ada angin di luar angkasa. Kamu memeriksa sensor termal dan melihat makhluk besar berbentuk mirip kraken terbang melewatimu. Dia masih ada di dekatmu dan mungkin menangkap aromamu. Sistemmu menangkap sejumlah partikel DNA dan sedang mempelajarinya. Setelah beberapa saat, sistemmu menunjukkan bahwa kulit kraken bisa berubah warna sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Kulitnya tebal dan terbuat dari beberapa bahan kosmik berpendar yang tidak pernah dimiliki makhluk lain yang pernah kamu temui. Sistemmu terus mempelajarinya. Setelah beberapa saat, sang kraken menghilang dari radarmu dan menghilang. Kamu berputar mencoba menemukannya. Orang-orang di Mars bisa melihat data tadi dan sudah punya informasi tentang ukuran dan kemampuan kulitnya. Mereka bahkan melihat beberapa rekaman yang berhasil kamu rekam. Saat kamu terus mengemudi ke arahnya, kamu membuka lampu sorotmu, mencoba melihat sesuatu. Kameramu masih merekam. Tiba-tiba, sang kraken mengubah warna kulitnya dan muncul tepat di hadapanmu. Tentakelnya yang besar berkelebat, mencambuk puing-puing luar angkasa di dekatnya. Matanya yang sebesar bus menatap lurus ke arahmu. Dia membuka mulutnya dan kamu melihat lapisan gigi tajam berputar-putar seperti penggiling. Dia punya paruh besar yang bisa menghancurkan kapalmu dengan mudah.
warnanya mulai berkedip dengan cepat. Sebagai peringatan untukmu, dia menembakkan cairan untuk bergerak di lingkungan luar angkasa yang tanpa gravitasi. Dia bergerak ke arahmu sebelum akhirnya melesat. Kapalmu punya medan pelindung otomatis, tapi gagal bertahan dari gigitan kuat sang kraken. Setelah beberapa detik, perisaimu pecah dan kapalmu meluncur jatuh ke planet lain. Kamu mendarat darurat di daratan berawa. Kapalmu selamat, tapi tidak bisa lepas landas. Analisis kraken sudah siap dan menunjukkan bahwa sang kraken tidak membutuhkan oksigen untuk bernapas dan DNA-nya terus berkembang. Setelah berhasil menggigit medan pelindungmu, dia bisa beradaptasi untuk menciptakan medan pelindung bio serupa. Tapi kamu jatuh di planet asing. Kamu mengenakan pakaian pelindungmu dan mengamati lingkungannya. Atmosfernya dipenuhi nitrogen dan belerang. Kamu keluar dan berjalan sejenak. Gravitasinya mirip dengan bumi. Saat menjelajah melalui rawa, kamu mulai melihat beberapa partikel kulit kecil yang mirip dengan yang ditangkap kapalmu. Cairan di bawahmu adalah zat asing yang sepertinya merusak pakaianmu, jadi kamu memilih terbang melayang. Pepohonan di sini aneh dan sepertinya hidup dari atmosfer di sini, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Tiba-tiba, kamu melihat kawah besar yang mengarah ke pusat planet. Kamu memasukinya dan melihat beberapa kapal yang mirip dengan kapalmu. Tampaknya, kraken membuat kapal-kapal ini keluar jalur dan semuanya jatuh di planet ini. Banyak di antaranya terlihat masih utuh, sementara yang lain benar-benar hancur. Sensormu menangkap hal lain dan mendeteksi ada makhluk lain yang tinggal di tengah sana. Kamu mencoba mendekat. Kamu berusaha sebaik mungkin untuk bergerak dengan perlahan, tapi kamu merasakan tanah bergetar di bawahmu. Kamu merunduk dan mencoba menghindari bebatuan yang jatuh dari atas. Sebuah tentakel besar muncul entah dari mana dan diikuti oleh tentakel-tentakel lain yang terus bermunculan. Makhluk itu beranjak keluar dan merangkak ke tempat terbuka. Menurut penelitian sistemmu, kraken ini 10 kali lebih besar dan bahkan terlihat berbeda. Dia tidak melihatmu, tapi dia bisa merasakan kehadiranmu. Dia mulai mengobrak-abrik planet ini, mencoba menemukanmu. Dia menggulingkan kapalmu. Kamu mencoba menemukan cara untuk menyalakannya, tapi ada bagian yang hilang. Kamu menemukan kapal lain yang terbengkalai dan mengambil bagian yang kamu butuhkan, lalu memasangnya di kapalmu. Bajumu punya fungsi perbaikan otomatis yang memungkinkanmu memperbaiki kapal tanpa alat bantu. Setelah beberapa menit, kapalmu siap lepas landas. Kamu berhasil menyalakannya, meski rusak, kemudian terbang. Kamu berhasil menyelinap melewati sang kraken. Semua orang di kedai kopi tadi terdiam. Banyak orang tidak mempercayai ceritamu. Mereka berhenti menerima transmisi langsung sebelum kamu terlempar oleh sang kraken antariksa. Tiba-tiba, alarm berdering dan memperingatkan bahwa sang kraken telah tiba. Semua orang bergegas pergi dalam keadaan panik. Kamu mendengar suara di kepalamu. Meski tidak jelas, kamu mulai merasakan sang kraken bicara kepadamu. Dia tahu kamu ada di sini dan datang untuk mencarimu. Makanan di meja-meja di ruang makan kapal pesiar masih kelihatan baru. Semua orang seperti baru saja dijemput dan pergi. Kamu panik dan lari keluar ke geladak utama. Ada banyak selop dan sendal tergeletak, tapi tak ada orang di sekitar. Kamu membungkuk di atas pagar dan melihat kalau kapal pesiarnya masih bergerak. Tak satu pun anggota staf yang kelihatan. Dugaan pertamamu, mungkin mereka semua berkumpul entah di mana dengan alasan tertentu. Jadi kamu berjalan ke ruang kapten. Kamu melewati koridor panjang dan mirip labirin sebelum sampai di ruang kontrol. Pintu terbuka lebar dan seseorang telah mengatur kapal pada mode cruise control. Beberapa skenario bermain di benakmu. Skenario nomor 1 adalah ketika kamu tidur, semua orang bangun dan memutuskan untuk ngerjain kamu. Jadi mereka pasti sembunyi di suatu tempat di kapal.
Saat kamu panik karena tak seorang pun di sekitar, mereka akan muncul entah dari mana dan mengejutkanmu dengan pesta dan kue keren. Skenario kedua yang muncul adalah ketika semua orang menikmati pelayaran, tanpa disengaja kapal memasuki dimensi keempat bersama semua orang, termasuk hewan-hewan di atas kapal. Tapi kenapa kamu mereka tinggalin? Skenario ketiga yang mungkin adalah semua orang menemukan kapal pesiar yang lebih bagus di dekat situ dan memutuskan untuk ninggalin kapal demi kapal yang lebih bagus. Mereka cuma lupa ngasih tahu kamu. Tapi kenapa barang-barangnya mereka tinggalin dan makanannya baru dimakan setengah? Kamu mencoba memahami cara kerja kontrol itu, tapi bagimu itu cuma sekumpulan alat acak dan lampu yang berkedip. Gak ada manual pop-up yang bisa dipelajari, tapi ada wifi yang sangat kencang. Kamu menyalakan laptop dan cepat-cepat mencari apa arti benda-benda ini. Dengan cepat kamu mengerti kapal ini dalam mode aman dan punya sensor otomatis untuk mendeteksi saat perairan jadi terlalu ganas. Kamu membuka media sosial dan mencoba mengontak beberapa orang, tapi ponselmu nggak ada koneksi. Yang berfungsi cuma laptop yang terhubung lewat kabel. Ada radio untuk mengontak daratan, kamu pun coba menghubungi, tapi nggak ada jawaban. Tiba-tiba notifikasimu nyala. Kamu melihat foto teman-temanmu yang lagi liburan di rumah, tapi mereka nggak ada di sana. Cuma latar belakang tanpa seorang pun di sana. Semua orang telah menghilang kecuali kamu. Kamu mencoba lagi mengontak seluruh dunia untuk terakhir kalinya, tapi tak seorang pun menjawab. Kamu cek sebagian detail pelayaran dan jadi tahu kalau butuh 11 hari bagi kapal itu untuk sampai dermaga terdekat. Setelah melihat peta, kamu melihat sebuah pulau kecil terpencil yang jauhnya cuma 4 hari perjalanan. Kapal pesiar berlayar dengan kecepatan 20 knot atau 37 km per jam. Sementara itu, kamu menemukan tempat-tempat mewah di kapal. Iklan-iklan di TV hari ini cuma menampilkan latar belakang kapal pesiar kosong tanpa manusia yang bikin kapal kelihatan cukup sunyi. Pada pelayaran 7 hari, sebuah kapal besar butuh lebih dari 4.080 kg selada dan 20.400 kg telur. Umumnya 2.000 steak dan 1.000 kentang panggang dikonsumsi per hari dalam pelayaran dengan lebih dari 1.000 orang. Ada begitu banyak makanan dan bahan makanan yang bisa kamu pakai sampai bertahun-tahun. Kamu sampai di meja resepsionis dan bicara lewat intercom dengan ngasih pengumuman resmi. Halo, halo. Cuma kedengeran suara jangkrik. Oke, kalau ini semacam prank, ini gak lucu tahu. Keluar kalian sekarang. Aku mau ke geladak bawah nyari camilan. Kamu menunggu jawabannya, tapi nggak ada yang datang. Kamu memutuskan untuk ke geladak bawah kapal itu. Sebelum turun, kamu melihat ring seluncur es tanpa seorang pun di sana. Kamu memakai sepatu seluncur es dan melakukan sedikit putaran. Rasanya enak, tanpa siapapun yang mengganggu atau ngasih tahu kamu apa yang harus kamu lakukan. Setelah itu kamu melihat ruang game dan main beberapa game arcade. Kamu memakai koin dari counter dan main sampai berjam-jam. Matahari mulai terbenam, jadi kamu memutuskan untuk minum sesuatu yang segar dan menikmati pemandangan. Kamu duduk di geladak atas yang dikhususkan bagi penumpang VIP dan mengambil ranjang berjemur terbesar untuk berbaring. Keadaan begitu sunyi hingga kamu bisa mendengar bunyi gelombang laut. Kamu tertidur di sana dan bangun esok harinya karena terangnya sinar matahari. Kamu berjalan berkeliling, mencoba mencari kegiatan, mengambil tongkat golf dan mulai mengayun, lalu bikin bola-bola golf jatuh ke laut dan terus main sampai bosan. Kamu sadar kamu telah teralihkan oleh aktivitas itu dan ingin pergi ke geladak bawah kapal. Kamu pun keluar lewat pintu khusus staf dengan kartu pas yang kamu temukan tergeletak. Kamu mulai turun sampai ke bawah, keadaan menjadi lebih gelap. Listrik nggak nyala, jadi kamu mengambil lampu senter dan memeriksa sejumlah ruangan. Anggota kru biasanya tinggal di kamar bergaya asrama dengan ranjang tingkat bersama. Mereka punya area umum untuk makan jatah staf dan punya akses ke kegiatan rekreasi lain. Dapur yang melayani restoran utama juga berlokasi di area dasar. Semua ruangan tampak sama.
Bunyi dari ruangan mesin bising sekali yang bikin ruangan itu jadi seram. Pipa-pipa berdentang dan bunyi letupan muncul dari berbagai tempat. Lampu berkedip-kedip, ada bayangan yang mengikutimu saat kamu bergerak dengan membawa lampu senter yang kamu ambil dari salah satu ruangan. Kamu takut, kamu berseru agar tahu apa ada seseorang di sana. Tapi yang kamu dengar cuma suaramu sendiri yang menggema melalui koridor. Kamu tersesat mencoba mencari jalan kembali ke geladak atas, tapi semua kelihatan sama. Kamu mulai lari dan panik. Sesuatu bikin kamu terpleset dan kehilangan lampu senter. Keadaan sangat gelap. Kamu pun melambai-lambaikan tangan dan mencoba mencari jalan keluar. Tanganmu kamu taruh di dinding dan mencoba bergerak. Terlihat sinar terang di ujung koridor, lalu kamu berjalan ke sana. Akhirnya kamu sampai di salah satu dapur pusat yang banyak makanannya. Ada lusinan kulkas dan seluruh dapur dikhususkan untuk hidangan penutup. Perutmu berbunyi karena lapar. Kamu menyantap sebagian makanan paling eksotik dan berkelas yang harga proporsinya bisa mencapai belasan juta rupiah. Kamu menghabiskan beberapa hari kemudian dengan melahap suguhan lezat, main golf, dan berpesta di lantai dansa. 3 hari kemudian,